Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahul Fitadila ingin menjawab serta menjelaskan soal UTS Kalkulus 2. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu di soal nomor 3. Nah, di sini pada soal nomor 3 ada soal hitunglah integral berikut menggunakan A. Integral parsial dengan pilihan-pilihan yang berikut untuk U dan dV. Nah, yang pertama ini integral x lan x dx, U-nya sama dengan lan x, dv-nya itu x dx. Nah, jadi yang pertama kita di sini membuat A integral parsial. Nah, jadi di sini integral kita menggunakan integral parsial untuk yang A. Nah, kita buat soalnya dulu di sini. Integral x lan x dx. Di sini dengan U-nya itu ln x, dv-nya itu x dx. Nah, du-nya 1 per x dx. Nah, di sini untuk v-nya 1 per 2 x kuadrat. Nah, terus pertama kita akan menggunakan rumus parsial. Menggunakan rumus parsial. Untuk rumus parsial itu rumus parsial. Nah, jadi rumus parsial itu integral U dv sama dengan U dv dikurang integral v du. Nah, jadi di sini kita masukkan integral x dan x dx sama dengan lan x x 1 per 2 x kuadrat. Nah, terus kita kurangin integral 1 per 2 x kuadrat 1 per x dx. Nah, jadi untuk U-nya di sini lan x. Kita masukkan U-nya lan x di sini. Terus untuk V-nya 1 per 2 x kuadrat dikurang integral V-nya 1 per 2 x kuadrat. Terus untuk du-nya di sini 1 per x dx. Nah, setelah itu kita jumlahkan 1 per 2 x kuadrat lan x dikurang 1 per 2 integral x dx sama dengan 1 per 2 x kuadrat lan x dikurang 1 per 4x kuadrat ditambah c. Nah, untuk c ini konstantanya. Ini hasil untuk yang nomor 3 yang A, integral parsial. Nah, selanjutnya kita akan ini yang pertama, ini
Ini integral yang soal yang pertama. Untuk soal yang ini, nah untuk yang keduanya sini berarti soalnya integral theta secant kuadrat theta d theta. Nah, di sini berarti dengan U. Nah, berarti di sini dengan U sama dengan theta, dv-nya secant kuadrat theta d theta, du-nya d theta, v-nya tan theta. Nah, terus selanjutnya kita menggunakan rumus parsial lagi. Kita menggunakan rumus parsial. Nanti di sini rumus parsial sama kayak tadi. Integral theta secant kuadrat theta d theta sama dengan theta tan theta dikurang integral tan theta d theta. Karena kan tadi rumus parsialnya. Nah, jadi ini nih kan rumus parsial nih, integral U. Jadi yang U-nya berarti theta secant kuadrat theta d theta. Berarti U-nya berarti theta. Terus untuk yang V-nya itu tan theta dikurang V-nya tan theta, U-nya berarti du-nya berarti d theta. Nah, terus selanjutnya sini kita buat nih kan berarti karena integral tan theta d theta ini sama dengan nilai mutlak secant theta, maka dia hasilnya tuh di bawah, maka hasilnya itu theta tan theta dikurang nilai mutlak dari secant theta ditambah konstanta. Nah, ini untuk yang nomor 3 yang A, yang keduanya. Lanjut ke yang B. Dari sini integral trigonometri. Nah, jadi di sini kita mau baca dulu soalnya. Integral yang ini, integral sin 6x cos sin pangkat 6x cos pangkat 3x dx. Nah, sini kita buat dulu B. Ini yang B yang untuk yang pertama berarti ini ya, nih sin pangkat 6 dikali cos
43x dx. Nah, karena pangkat kosinus ini ganjil, maka kita pisahkan satu cos x-nya. Jadi di sini kan karena kosinus karena pangkat kosinus ganjil, pisahkan satu cos x. Nah, di sini kita buat berarti dia integral sin 6x cos pangkat 2 x dikali cos x dx sama dengan integral sin pangkat 6x dalam kurung 1 dikurang sin pangkat 2x cos x dx. Aduh, jauh banget jaraknya. Nah, terus kita buat di sini misalkan apa nampak ya? Misalkan U sama dengan sin X du, maka du-nya cos X dx. Nah, jadi integralnya di sini U pangkat 6 1 U pangkat 2 dikurang U pangkat 2 du sama dengan integral U 6 pangkat 6 U pangkat 8 dikurang U pangkat 8 du sama dengan 1/7 U pangkat 7 dikurang 1/9 U pangkat 9 ditambah C. Nah, ini belum siap karena kita harus mensubstitusikan kembali yang U-nya. Nah, jadi sini. Jadi U sama dengan 1/7 sin pangkat 7 ini min 1/9 sin pangkat 9 X tambah C. Nah, jadi ini untuk hasil yang 1B, yang B-nya. Nah, yang keduanya soal 2-nya di sini sin cos integral cos pangkat 5 dikali sin pangkat 4 dikali x dx. Sini integral cos pangkat 5x sin 4 ini dikali x dx dikali x dx. Nah, terus di sini berarti di sini kita akan karena sama kayak gini, karena pangkat kosinus ganjil pisahkan satu cos x. Jadi di sini kita harus memisahkan satu cos x-nya juga. Berarti di sini menjadi cos 4x sin pangkat 4x dikali
cos X dx sama dengan 1 dikurang sin pangkat 2 X pangkat 2 sin pangkat 4X dikali cos X dx. Nah, ini kita misalkan lagi. Misalkan U sama dengan sin X, du nya sama dengan cos X dx. Nah, jadi integral 1 dikurang U pangkat 2 lagi nih, U pangkat 4 du. Nah, sama dengan integral 1 dikurang U 2U pangkat 2 ditambah U pangkat 4. Ini U pangkat 4 du. Nah, terus di sini berarti integral U pangkat 4 dikurang 2 pangkat 6 ditambah U pangkat 8 du sama dengan 1/5 U pangkat 5 dikurang 2/7 U pangkat 7 ditambah 1/9 U pangkat 9 ditambah C. Nah, ini kita substitusikan kembali U-nya ya. Substitusikan kembali U. U sama dengan 1/5 sin pangkat 5 X dikurang 2/7 sin 7X tambah 1/9 sin 9 X tambah C. Nah, ini untuk yang B yang keduanya. Terus selanjutnya ada yang C. Substitusi trigonometri dengan X yang ditentukan. Nah, di sini integral 1/X akar 2X akar ini X kuadrat dikurang 9 dx. Nah, X-nya ini sama dengan 3 sek theta. Jadi kita di sini buat yang C yang pertama. Nah, untuk C yang pertama ini kita buat dulu soalnya di sini. Salin integral 1/X 9 dx. X-nya 3 sekant theta. Nih. Nah, maaf ya goyang-goyang. Nah, terus sini kita ini kan kita mensubstitusi trigonometri, berarti ini kan dx-nya kan 3 sek theta tan theta d theta. Nah, jadi ini saatnya identitasnya berarti X kuadrat dikurang 9 sama dengan 9 sek kuadrat theta dikurang 9 sama dengan 3 tan theta. Nah, kita masukkan ke integral. Nah, selanjutnya masukkan ke integral.
Di sini kita buat integral 3 sekan theta tan theta. Nah, terus sini per 9 sekan kuadrat theta 3 tan theta. Sini d theta. Nah, sama dengan 1/9 sekan theta d theta sama dengan 1/9 integral cos theta d theta sama dengan 1/9 sin theta ditambah c. Dari sekan theta, dari sekan theta sama dengan x/3. Nah, jadi kan sini kita tahu sisi miring sama dengan x. Coba sini kita tahu sisi miring kan sisi miringnya x. Nah, sisi sampingnya sama dengan 3. Nah, sehingga sisi depan sama dengan akar x 42 dikurang 9. Maka sin sini berarti maka sin theta sama dengan akar x2 kurang 9 sama dengan akar x 42 kurang 9 per 9x ditambah konstanta tambah c. Nah, ini untuk yang C yang pertamanya. Nah, lanjut yang kedua. C yang kedua yaitu nih integral x pangkat 3 akar 9 dikurang x kuadrat dx. X-nya sama dengan 3, sinnya x-nya sama dengan 3 sin theta. Sama kita buat untuk soalnya integral 3 x pangkat 3 akar 9 dikurang x kuadrat dx. Nah, x-nya sama dengan 3 sin theta. Maka dx-nya itu kan dx-nya 3 cos pangkat 2 cos d theta. Nah, berarti di sini sama dengan 9 x pangkat 2 9x
akar 9 X pangkat 2 dengan 3 cos theta. Nah, masukkan ke integralnya. Jadi integralnya 27 sin 3 27 sin 3 theta 3 cos theta 3 cos theta d theta sama dengan 243 integral sin pangkat 3 theta cos pangkat 2 theta d theta. Nah, selanjutnya integral sin pangkat 3 theta cos pangkat 2 theta d theta sama dengan 1 dikurang cos 2 cos pangkat 2 theta minus pangkat 2 theta dikali sin theta d theta. Jadi ini selanjutnya kita misalkan misalkan di sini misalkan ini sama dengan cos, kita misalkan di sini ini sama dengan cos theta, ini sama dengan cos theta, terus maka du nya sama dengan min sin theta d theta. Nanti di sini kan min 243 integral 1 dikurang ke pangkat 2 ini pangkat 2 dt dengan 243 1/3 ke pangkat 3 dikurang 1/5 ke pangkat 5. Nah, dihasilkan min 81 cos 3 theta ditambah 243/5 plus 5 theta ditambah c. Nah, berarti dari x sama dengan 3 sin theta kan diperoleh cos theta. Nah, sama dengan akar 9 dikurang x pangkat 2 per 3 menghasilkan min 81 akar 9 dikurang x pangkat 2 per 3, di sini pangkat 3 tambah 243/5 akar 9 dikurang x pangkat 2 per 3 5 ditambah c. Ini jadi hasilnya min 3 9 dikurang x pangkat 3 x pangkat 2 3/2 ini tambah 1/5 sini 9 kurang x2 5/2 ditambah c. Nah, ini untuk soal yang C yang kedua.
Selanjutnya yang D. Yang D itu soalnya integral fungsi rasional tadi ini. Sekarang integral fungsi rasional. Nah, jadi kita buat di sini D yang pertama di sini. Ini kita salin dulu soalnya. Nah, integral X dikurang 9 per X tambah 5 X kurang 2 dx. Nah, jadi ini kita faktorkan pecahan menjadi, kita faktorkan dulu, faktorkan pecahan menjadi X dikurang 9 per X tambah 5 X dikurang 2 sama dengan A per X tambah 5 ditambah B per X dikurang 2. Nah, terus di sini X dikurang 9 sama dengan A X dikurang 2 ditambah B X tambah 5. Nah, pertama, jika X sama dengan 2, nah maka 2 dikurang 9 sama dengan B 7 min 7. 2 dikurang 9 min 7 sama dengan 7B sama dengan min 1. Nah, kemungkinan yang kedua ini, jika X sama dengan min 5, berarti min 5 dikurang 9 sama dengan A min 7. Sini min 14 sama dengan min 7A sama dengan A sama 2. Nah, berarti kita integralkan integral 2 per X tambah 5 dikurang 1 per X kurang 2 dx sama dengan 2 ln nilai mutlak dari X tambah 5 dikurang ln nilai mutlak X kurang 2 tambah C. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita buat yang D yang keduanya ini. Integral 5x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 per x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 dx. Ini untuk yang kedua. Yang pertama tadi. Yang kedua, integral 5x pangkat 2 tambah 3 dikurang 2 per x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 dx. Nah, jadi ini kita faktorkan penyebutnya dulu. Penyebutnya menjadi x3 ditambah 2x2 berarti sama dengan x2 x tambah 2. Nah, ini jadi selanjutnya 5x pangkat 2 ditambah 3x kurang 2 per x pangkat 2 x tambah 2
sama dengan A per X ditambah B per X pangkat 2 ditambah C per X tambah 2. Nah, di sini 5, di sini 5 5X pangkat 2 ditambah 3 X dikurang 2 sama dengan AX X tambah 2 kemudian kurung ditambah B dan kurung X tambah 2 tambah C X tambah 2 angkat 2. Nah, jika X sama dengan 0 berarti min 2 sama dengan 2 B B sama dengan min 10. Nah, ini jika X jika X sama dengan min 2 K 5 4 tambah 3 min 2 itu di sini C 4 maka 12 dengan 4C maka C sama dengan 3. Nah, kita samakan koefisien X pangkat 2 5 sama dengan A tambah C maka 5 sama dengan A tambah 3 maka A sama dengan 2. Nah, kita integralkan menjadi 2 per X dikurang 1 per X tambah 2 ditambah 3 per X tambah 2 dx. Nah, hasilnya 2 pelan nilai mutlak X ditambah 1 per X ditambah 3 pelan nilai mutlak X tambah 2 C. Begitu. Nah, jadi inilah penjelasan dari saya dan jawaban soal dari saya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.